Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep asumsi penelitian kualitatif. Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti itu dalam proses penelitian itu melakukan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan ilmiah, yang kedua non ilmiah. Apa itu pendekatan ilmiah? Pendekatan ilmiah, seorang peneliti itu melakukan proses penelitian untuk menguji kebenaran, untuk menguji kebenaran. Di sini seorang peneliti harus bisa berpikir kritis untuk memperoleh hasil dari apa yang diteliti. Nah, gitu. Jadi di proses pendekatan ilmiah ini nantinya seorang peneliti itu berusaha observasi atau wawancara pada objek yang akan diteliti agar hasilnya itu bisa valid atau tidak ada kesalahan, karena di sini itu hasilnya itu untuk memperoleh kebenaran. Pendekatan ilmiah ini tujuannya untuk memperoleh kebenaran. Itu. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan non ilmiah. Apa itu pendekatan non ilmiah? Pada pendekatan ini, seorang peneliti itu melakukan pendekatan ini atas dasar fenomena yang ada, pengalaman yang ada. Itu. Jadi, seorang peneliti ini proses penelitiannya itu ada acuannya yaitu dasar-dasar penelitian, dan yang diteliti itu berdasarkan pengalaman dan fenomena yang ada. Seperti contoh, saya contohkan fenomena. Biasanya fenomena kayak yang ada di lembaga. Seorang siswa itu terkadang dalam kelas itu proses kegiatan pembelajarannya itu tidak berjalan dengan baik. Itu merupakan salah satu fenomena yang ada pada lembaga. Nah, di sini seorang peneliti bisa meneliti itu dengan pendekatan non ilmiah. Itu ada dua pendekatan yang sudah saya terangkan. Setelah itu pada sub tadi kan ada asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi itu sebuah opini yang belum ada kebenarannya, dan seorang peneliti akan menguji untuk memperoleh kebenaran yang valid yang dia inginkan. Ada beberapa tokoh atau ahli yang menerangkan tentang apa itu asumsi. Yang pertama tentang Hussein dan Purnomo itu mengatakan bahwa asumsi adalah pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris berdasarkan penemuan, pengamatan, dan percobaan yang ada. Itu. Jadi di sini Hussein dan Purnomo ini berpendapat bahwa asumsi itu dapat diuji berdasarkan penemuan, ditemukan oleh siapa, bla bla bla. Setelah itu dilakukan sebelumnya, maksudnya ini dilakukan sebelum observasi. Di situ kan asumsi. Jadi pendapat atau opini, masih opini, belum jadi fakta. Terus yang kedua ada Pauledi ini menjelaskan tentang asumsi itu sebagai kondisi yang ditetapkan sehingga jangkauan peneliti jelas batasannya. Jadi seorang peneliti itu menurut Pauledi ini asumsi adalah kondisi yang tetap. Peneliti mempunyai opini yang tetap. Opini itu tujuannya agar itu seorang peneliti itu ketika meneliti itu jangkauannya cuma itu saja, opini itu saja. Jangkauannya jelas gitu, jelas, tidak bertele-tele, tidak berkepanjangan gitu. Yang ketiga ada Winarno, mendefinisikan asumsi sebagai anggapan dasar sebuah anggapan dasar atau sebuah kebenaran yang diterima oleh peneliti. Jadi anggapan dasar, cuma anggapan dasar.
kan kalau yang dinamakan anggapan kan cuma angan-angan, nah gitu. Anggapan itu cuma angan-angan yang akan diuji kebenarannya, itu menurut Winarno. Oke, dari ketiga itu tadi dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya asumsi itu merupakan sebuah opini atau angan-angan atau anggapan yang itu intinya akan diteliti tapi belum ada kebenarannya. Jadi seorang peneliti itu melakukan uji terhadap asumsi yang dia miliki gitu, berdasarkan tujuan yang dia inginkan. Terima kasih. Dan asumsi dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama adalah aksioma, yang kedua postulat, dan yang ketiga adalah premis. Di mana aksioma merupakan pernyataan yang dianggap benar dan tanpa dibuktikan itu sudah terbukti benar. Contohnya, keseluruhan guru itu lebih besar daripada sebagian guru. Ini tentu sudah terbukti benar ya. Kemudian ada postulat yang merupakan sebuah fakta yang secara umum sudah diterima. Contohnya misalnya seperti pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring dianggap kurang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan atau diasumsikan banyaknya guru yang masih belum memanfaatkan teknologi dan informasi dalam menunjang pembelajarannya, sehingga kurang efektif dan efisien atau lebih membosankan mungkin ya. Kemudian ada premis yang merupakan pangkal pendapat. Misalnya di sini adalah manusia dianggap tidak luput dari kesalahan dan mahasiswa adalah manusia tentunya. Nah, mahasiswa sendiri pasti punya kesalahan. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembahasan berikutnya, yakni terkait dengan mengembangkan asumsi dalam penelitian kualitatif. Di mana dalam pembahasan ini akan dibahas terkait dengan bagaimana langkah atau cara yang digunakan untuk mengembangkan sebuah asumsi dalam penelitian kualitatif. Untuk yang sebelumnya tadi di penjelasan yang tadi sudah dijelaskan bahwa asumsi merupakan anggapan dasar yang diakui kebenarannya. Sehingga untuk itu seorang peneliti harus memiliki wawasan yang cukup dan luas dalam merangkai atau menyusun sebuah asumsi penelitian, agar asumsinya itu dapat jelas dan sesuai dengan fenomena yang ada. Karena pada dasarnya asumsi tidak boleh berangkat dari kondisi yang diinginkan oleh peneliti atau kondisi yang ideal menurut peneliti itu sendiri. Bahkan karangan itu tidak boleh ya teman-teman. Maka oleh dari itu perlu adanya cara atau langkah untuk mengembangkan sebuah asumsi dalam penelitian. Dimana terkait langkahnya adalah dengan cara memperbanyak membaca. Nah, memperbanyak membaca ini dapat membaca buku, jurnal, atau hasil-hasil riset penelitian terdahulu. Nah, dengan begitu akan menambah wawasan seorang peneliti itu juga. Kemudian dengan sering atau rajin-rajin mendengarkan informasi baik melalui TV, radio maupun media lainnya. Atau yang selanjutnya dapat melakukan observasi atau dia dapat berterjun langsung. Dengan begitu akan mengetahui fenomena yang terjadi saat ini lalu dapat menyusun sebuah asumsi itu sendiri. Kemudian untuk yang keempat yakni mengasumsi secara langsung terkait update data permasalahan yang ada. Jadi peneliti dianjurkan untuk update terkait dengan permasalahan-permasalahan, sehingga dengan begitu akan dengan mudah mengasumsi bahwasanya permasalahan ini datang dari mana, sehingga nantinya juga akan mempermudah dalam menyesuaikan dengan fenomena yang ada. Urgensi asumsi dalam penelitian kualitatif. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa urgensi dari asumsi penelitian kualitatif. Yang pertama, untuk memperkuat permasalahan. Nah, dalam hal ini
asumsi dijadikan sebagai pijakan yang kokoh bagi masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, untuk membantu peneliti dalam memperjelas dan menetapkan objek penelitian, wilayah penelitian, dan instrumen pengumpulan data. Nah, maksudnya di sini dalam merumuskan anggapan dasar atau asumsi ini dibutuhkan pemikiran yang lebih. Hal ini bisa dikatakan sulit untuk siapa saja karena suatu penelitian ini perlu adanya latihan atau banyak membaca buku-buku referensi agar nantinya bisa menghasilkan asumsi yang baik. Selanjutnya, untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian. Selanjutnya, guna untuk menentukan dan merumuskan hipotesis. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat asumsi adalah asumsi harus bersifat operasional dan merupakan dasar bagi pengkajian teoritis. Selanjutnya, asumsi harus menyatakan keadaan yang sebenarnya dan bukan mengada-ngada. Jadi asumsi tidak boleh dinyatakan hayalan atau membuat hayalan sendiri. Selanjutnya, peneliti harus mengenal betul asumsi yang dipakai dalam menyusun kerangka berpikirnya. Sebab karena apa? Karena sebuah asumsi ini kalau tidak benar-benar, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat asumsi penelitian kualitatif ialah asumsi ini harus bersifat operasional dan menjadi dasar pijakan oleh seorang peneliti. Selanjutnya, asumsi harus menyatakan keadaan yang sebenarnya. Jadi tidak boleh asumsi ini mengada-ngada atau hanya sebagai opini. Jadi harus nyata. Selanjutnya, peneliti harus mengenal betul asumsi yang dipakai dalam menyusun kerangka berpikirnya. Karena apa? Dengan asumsi yang berbeda, maka kita akan menggunakan teori yang berbeda. Selanjutnya, asumsi harus dinyatakan tersurat. Tersurat ini maksudnya harus dinyatakan dalam secara nyata, tertulis. Karena asumsi yang tidak tertulis atau hanya tersirat akan menyesatkan dan menyebabkan interpretasi yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.